Episode 32, Penghargaan dan Murid Inti. Namun, Du Weilun secara alami memiliki ketabahan mental yang luar biasa sebagai direktur studi untuk halaman luar. Setelah merasa tertekan sesaat, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan memperlihatkan senyuman tak berdaya di wajahnya. Saya harus mengatakan, Anda semua sangat luar biasa. Saya kehilangan muka karena saya meremehkan kekuatan keterampilan fusi Anda. Aku tidak bisa menyalahkan orang lain atas kesalahanku ini. Aku bahkan tidak akan memungut biaya karena mengizinkan kalian semua melihat punggungku hari ini. Begitu dia berbicara, tawa langsung terdengar dari panggung tinggi. Harus diakui bahwa Du Weilun sangat karismatik. Hanya dengan satu kalimat sederhana, dia sudah menghilangkan rasa malunya. Selain mencemooh dirinya sendiri, para guru di atas bahkan memujinya dalam hati. Jika mereka berada dalam situasi seperti ini, dapatkah mereka setenang dan setenang Du Weilun? Du Weilun melanjutkan, saya tahu, akan ada keraguan di hati setiap orang jika saya tidak menjelaskan semuanya dengan jelas. Pertama-tama, saya perlu menegaskan kembali kata-kata saya sebelumnya. Saya tidak melakukan kesalahan, juara terakhir adalah Wang Dong, Xiao Xiao, dan Huo Yuhao. Mereka telah tampil spektakuler untuk memperoleh kemenangan terakhir dalam penilaian mahasiswa baru tahun ini, dan mereka sepenuhnya layak mendapatkan posisi mereka sebagai juara. Dia mengulangi pengumuman sebelumnya, menyebabkan ekspresi trio Dai Huabin menjadi lebih buruk. Du Weilun melanjutkan, semua orang melihat apa yang baru saja terjadi. Sebagai seorang guru, saya harus melakukan semua yang saya bisa untuk mencegah kematian mahasiswa baru yang berprestasi. Kedua belah pihak menggunakan keterampilan fusi, jadi bahkan kedua dekan tidak mungkin menentukan pemenang pertandingan ini hanya melalui penglihatan. Jadi, aku tidak punya pilihan selain menerima kedua serangan itu dengan tubuhku. Saya tahu, saya terluka oleh macan putih Netherworld milik Dai Huabin dan Zulu, jadi mereka seharusnya mendapatkan kemenangan. Namun, saya bertanya kepada Anda semua, sebagai Soldo Luo, apakah pertahanan saya benar-benar lemah? Mereka menggunakan keterampilan fusi, tapi itu masih merupakan perpaduan antara penatua jiwa dan Grandmaster jiwa. Jika mereka benar-benar dapat melukaiku secara langsung, bahkan ketika aku menggunakan kekuatan jiwaku untuk melindungi diriku sendiri, maka sebaiknya aku mengundurkan diri dari posisiku sebagai direktur. Kemarahan dan ketidakpuasan di mata Dai Huabin berangsur-angsur lenyap saat dia mendengarkan kata-kata Du Weilun. Benar, sebagai Soldo Luo bercincin 8, bagaimana keterampilan fusi mereka bisa melukainya? Itu benar-benar tidak terbayangkan. Du Weilun melanjutkan, dengan ini, semua orang seharusnya sudah menebak jawaban atas pertanyaan ini. Alasan mengapa macan putih Netherworld bisa melukaiku adalah karena aku telah menggunakan skill fusi lainnya. Wang Dong dan Huo Yuhao, saya masih belum tahu nama skill fusion Anda. Sebagai orang yang secara pribadi menggunakan keterampilan fusi Anda, bukankah saya memiliki kualifikasi untuk mengetahui apa namanya? Wang Dong tertawa pelan. Guru Du, Anda adalah orang pertama yang menerima keterampilan fusi kami. Ini juga pertama kalinya kami menggunakannya dalam pertarungan sebenarnya setelah mengujinya. Du Weilun agak heran saat dia memandangnya. Saya merasa sangat terhormat menjadi orang pertama yang menerimanya. Lalu, bolehkah saya mengetahui namanya? Wang Dong mengangguk. Tentu saja, Yuhao, katakan padanya. Huo Yuhao menatap ke arah Dai Huabin yang jauh, lalu berbicara perlahan dengan suara tenang, keterampilan fusi kami disebut jalan emas di tengah kemegahan yang melemah. Du Weilun mengalihkan pandangannya ke bawah, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Ngarai sepanjang 30 meter dan kedalaman setengah meter muncul di dasar arena penilaian, yang berkilauan dengan kilau keemasan mempesona yang tidak bisa disembunyikan di bawah sinar matahari. Sebelumnya, para guru di panggung tinggi hanya memperhatikan hasil pertarungan. Jadi, mereka baru menyadari jalan emas yang mempesona setelah Huo Yuhao menyebutkannya. Jejak emas membentang sampai ke tempat Du Weilun berdiri. Du Weilun sedikit mengangguk. Harus saya akui, keterampilan fusi Anda adalah salah satu yang paling aneh yang pernah saya lihat. Fakta bahwa kalian berdua mampu melepaskan kekuatan sebesar ini dengan peringkat kultivasi kalian saat ini telah melampaui jangkauan penelitianku terhadap keterampilan fusi. Saya yakin tingkat kompatibilitas Anda pasti sangat tinggi. Dengan itu, dia berbalik ke arah trio Dai Huabin. Hanya ada satu alasan mengapa macan putih Netherworld-mu bisa melukaiku. Sebelum seranganmu sampai kepadaku,
aku telah dikejutkan oleh jalan emas mereka. Baru setelah itu seranganmu tiba. Efek dari skill fusion adalah rahasia master jiwa, jadi hanya itu yang bisa saya katakan tentang serangan mereka. Dua dekan lainnya juga ada di sana sekarang, dan saya yakin mereka bisa mengetahui keterampilan siapa yang lebih unggul dari fluktuasi kekuatan jiwa saya begitu saya diserang. Harimau putih Netherworld-mu sangat kuat. Dalam situasi seperti itu, Anda pasti akan menang jika Anda mampu menghindari jalan emas mereka. Namun, kamu tertegun setelah terkena skill jiwa Xiao Xiao. Dengan kata lain, Anda tidak akan bisa mengelak. Dalam keadaan seperti itu, kamu pasti akan kalah setelah mengambil jalan emas mereka secara langsung. Baiklah, itu saja yang bisa saya katakan. Penilaian mahasiswa baru telah berakhir. Pertemuan mahasiswa baru akan diadakan besok sore, dan 3 tim teratas akan menerima hadiah mereka sementara kami membagi Anda semua ke dalam kelas untuk tahun pertama Anda. Jika menang, jangan sombong, jika kalah, jangan berkecil hati. Ini adalah suatu keharusan jika Anda ingin meningkatkan. Anda semua adalah bagian dari siswa paling berprestasi yang pernah saya lihat di mahasiswa baru tahun ini. Saya tidak ingin pertandingan ini mempengaruhi pertumbuhan Anda di masa depan. Baiklah, mari kita akhiri di sini. Dengan itu, Du Weilun berbalik dan buru-buru meninggalkan area penilaian. Tubuh Dai Huabin sedikit bergoyang. Dia hanya mampu menghindari terjatuh dengan bantuan Zulu. Ketegaran dan keangkuhan yang pernah memenuhi wajahnya telah hilang, digantikan dengan ketidakpercayaan dan keengganan yang kuat. Aku kalah, aku benar-benar kalah. Saya kalah dari 2 lawan yang memiliki budidaya jauh di bawah saya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Penglihatan Huo Yuhao sangat bagus, yang memungkinkan dia melihat dengan jelas perubahan ekspresi Dai Huabin. Perasaan gembira yang sulit digambarkan muncul di hatinya, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa mengalahkan Dai Huabin dalam kondisi paling sombong tampaknya merupakan cara yang sangat baik untuk membalas dendam. Kami menang. Kami adalah juaranya. Sorakan gembira Xiao Xiao dan Wang Dong terdengar, dan mereka berdua meraih Huo Yuhao dan melemparkannya ke udara. 3 orang, 1 tim. Mereka akhirnya menjadi juara dalam penilaian mahasiswa baru. Tapi, siapa sebenarnya inti tim mereka? Xiao Xiao dan Wang Dong sepenuhnya menyadari siapa orang itu. Tanpa diragukan lagi, kekuatan kuat Wang Dong dan Xiao Xiao telah ditampilkan sepenuhnya selama banyak pertandingan mereka, menarik perhatian semua guru. Namun, jika bukan karena deteksi spiritual dan kejutan spiritual Huo Yuhao, serta pemahamannya tentang medan perang dan pergerakannya pada titik-titik penting pertempuran mereka, dan jika bukan karena keterampilan fusi Huo Yuhao dan Wang Dong, bagaimana mereka bisa melakukannya? Mencapai posisi mereka saat ini, Huo Yuhao sendiri sangat lemah, tapi bahkan seorang Grandmaster jiwa pun tidak akan mampu melakukan lebih baik daripada dirinya. Mengabaikan persahabatan mereka, Wang Dong dan Xiao Xiao sama-sama mengaguminya. Huo Yuhao memiliki bakat dan ketekunan yang luar biasa, tetapi hanya mereka berdua yang mengetahui fakta itu. Zhou Yi telah meninggalkan panggung tinggi dan berlari ke arah mereka. Guru yang selalu tegas saat ini tampak bersemangat seperti anak kecil saat dia memeluk trio Huo Yuhao dan bersorak gembira. Guru yang bertanggung jawab di kelas Dai Huabin juga berjalan ke tim mereka untuk menghibur ketiganya. Namun, ekspresi wajah Dai Huabin tidak berubah sama sekali. Dari waktu ke waktu, dia melirik tajam ke arah trio Huo Yuhao dengan tangan terkepal erat. Lain kali, aku tidak akan kalah. Hasil babak final penilaian siswa baru menyebar ke seluruh sekolah dengan sangat cepat. Namun, Huo Yuhao sekali lagi memutuskan untuk tidak menjual ikan bakar. Sebaliknya, dia pergi ke hutan belantara bersama Wang Dong, Xiao Xiao, Bei Bei, dan Tang Ya, dan memanggang ikan untuk mereka. Bei Bei dan Tang Ya tidak menyangka trio Huo Yuhao akan menjadi juara. Mereka melepaskan konsep tersebut ketika mereka mendengar bahwa akan ada 3 tetua jiwa yang berpartisipasi dalam turnamen sistem gugur. Namun, meski ada banyak rintangan, Huo Yuhao berhasil memberi mereka kejutan besar. Wang Dong, apakah kamu masih ingin bergabung dengan Sekte Tang kami? Tang Ya hanya mengingat keinginan Wang Dong untuk bergabung dengan Sekte Tang setelah dia selesai makan ikan bakar. Wang Dong buru-buru mengangguk. Tentu saja saya masih ingin bergabung. Tang Ya terkikik. Baiklah, mengingat kalian bisa menjadi juara, Master Sekte ini tidak bisa mengingkari kata-katanya.
Saya akan membiarkan Anda bergabung dengan Sekte Tang seperti yang saya janjikan. Xiao Xiao, bagaimana denganmu? Apakah kamu tertarik juga? Xiao Xiao berkedip dan bergumam, Sekte Tang. Tang Ya menjawab, benar. Sekte Tang. Sekte Tang kami tidak memiliki banyak manfaat untuk ditawarkan kepada Anda jika Anda bergabung, tetapi kami menghargai semua murid kami. Sekte Tang kami pasti akan menyebarkan semua teknik rahasianya kepada murid-muridnya untuk mereka kembangkan. Xiao Xiao tersenyum. Boleh juga, saya akan bergabung juga. Bagaimanapun, saya tidak memiliki sekte yang saya ikuti. Saudari Tang Ya, saya ingin mempelajari teknik gerak kaki yang digunakan Yu Hao. Xiao Xiao mengangguk dengan anggun. Tidak masalah, aku akan mengajarkannya pada kalian berdua saat kita kembali. Meskipun dia terlihat sangat riang, dia sebenarnya sangat bahagia saat ini. Tidak perlu meragukan kekuatan Wang Dong, sebagian besar alasan mengapa tim Huo Yuhao mampu menjadi juara adalah karena kekuatannya. Di sisi lain, bakat Xiao Xiao tidak kalah dengan bakat Wang Dong sedikit pun, dia memiliki jiwa bela diri kembar. Tang Ya tidak pernah mengira dia akan setuju untuk bergabung dengan Sekte Tang dengan begitu mudah. Kenyataannya, alasan Xiao Xiao bersedia bergabung dengan Sekte Tang adalah karena Huo Yuhao dan Wang Dong, tetapi Tang Ya tidak mengetahuinya. Keterampilan fusi yang dikeluarkan Huo Yuhao dan Wang Dong terlalu menakjubkan baginya, semakin dia tinggal bersama mereka, semakin baik kesannya terhadap mereka. Kekuatan dan penampilan Huo Yuhao jauh lebih rendah daripada Wang Dong, namun ketenangan dan tekadnya yang teguh adalah hal-hal yang tidak dimiliki Wang Dong. Xiao Xiao percaya bahwa masa depan Huo Yuhao pasti tidak akan kalah dari Wang Dong sedikit pun, dan berada dalam satu tim bersama mereka pasti akan menjadi hal yang baik, terlepas dari apakah itu untuk kultivasinya atau untuk masa depannya. Teman yang baik adalah suatu keharusan di dunia para master jiwa, dan Xiao Xiao sudah terbiasa dengan cara bertarung yang riang dan tanpa hambatan yang diizinkan oleh deteksi spiritual Huo Yuhao. Selanjutnya, ketiganya semakin terkoordinasi satu sama lain. Jika mereka bisa memasuki halaman dalam Akademi Shrek, mereka harus tinggal bersama setidaknya selama 10 tahun. Jika mereka terus bekerja sama seperti ini, tim mereka akan sangat teguh setelah mereka meninggalkan Akademi Shrek. Namun, pada akhirnya, Xiao Xiao hanyalah seorang gadis kecil yang hanya memikirkan masa depannya dan memiliki teman yang bisa dia percayai. Dia tidak memikirkan terlalu dalam tentang keseriusan keputusannya untuk bergabung dengan Sekte Tang. Di sisi lain, Tang Ya bisa dengan mudah mendapatkan anggota lain dengan harga murah. Sampai sekarang, Sekte Tang telah menjadi sekte beranggotakan 5 orang, yang ukurannya 2 kali lebih besar dari 2 sekte aslinya. Meskipun mereka belum terlalu tua, Sekte Tang akhirnya bertambah besar. Bei Bei berkata, sekarang kalian semua telah lulus penilaian mahasiswa baru, kalian akan dibagi ke dalam kelas masing-masing. Sistem penyerangan dan kontrol semuanya merupakan bagian dari keluarga yang sama, dan kalian bertiga berada di tim yang sama, jadi kemungkinan besar kalian akan ditempatkan di kelas yang sama. Aku tidak perlu mengulanginya pada Yu Hao, tapi kalian berdua seharusnya sudah mendengar bahwa Sekte Tang kami terkenal dengan senjata tersembunyi kami. Namun kemunculan alat jiwa lambat laun menyebabkan senjata tersembunyi menghilang dari panggung sejarah. Itulah alasan utama mengapa Sekte Tang kita mengalami kemunduran. Oleh karena itu, kita perlu mendefinisikan ulang senjata tersembunyi kita agar Sekte Tang muncul kembali, tetapi senjata itu tidak sesederhana senjata tersembunyi kita sebelumnya. Satu-satunya cara kita dapat memulihkan kejayaan kita adalah dengan menggabungkan senjata tersembunyi dengan alat jiwa. Apa pendapat kalian berdua tentang alat jiwa? Setelah kamu secara resmi menjadi siswa tahun pertama, kamu harus memilih untuk mempelajarinya. Wang Dong dan Xiao Xiao saling pandang, sedikit mengernyitkan alis. Xiao Xiao menjawab dengan suara lembut, karena saya memiliki 2 jiwa bela diri, saya tidak akan punya cukup waktu untuk berkultivasi jika saya harus meneliti dan membuat alat jiwa. Saya merasa bahwa para master jiwa harus fokus pada budidaya sebagai prioritas utama mereka. Meneliti alat jiwa adalah sesuatu yang hanya bersedia dilakukan oleh master jiwa dengan bakat di bawah standar atau jiwa bela diri, bukan? Wang Dong mengangguk. Saya setuju dengan Xiao Xiao. Saya juga tidak ingin mempelajari cara menempa alat jiwa. Setelah mengutarakan pikiran mereka, mereka berdua awalnya mengira Bei Bei dan Tang Ya tidak akan bahagia. Namun, mereka tiba-tiba mulai tertawa. Tak berdaya, Tang Ya menjawab,
Tidak heran kalau kalian berdua adalah siswa berprestasi di Departemen Jiwa Bela Diri. Itulah cara berpikir khas siswa dari Departemen Jiwa Bela Diri. Faktanya, Anda bukan satu-satunya yang berpikiran seperti itu. Bahkan Bebe dan saya pikir Anda tidak akan memiliki cukup waktu untuk berkultivasi jika Anda mempelajari alat jiwa juga. Tidak akan ada banyak waktu bagi kalian berdua untuk mempelajari alat jiwa dengan cermat, oleh karena itu, lakukan saja sesukamu. Sekte Tang tidak akan memaksa semua orang mengikuti jalur kultivasi tertentu. Saya hanya ingin tahu apakah ada di antara Anda yang tertarik. Kalian semua memiliki bakat yang luar biasa, jadi tidak akan terlalu bagus jika perhatian kalian teralihkan. Kita hanya perlu merekrut beberapa murid yang berspesialisasi dalam mengembangkan alat jiwa di masa depan. Namun, pada saat itu, Huo Yuhao tiba-tiba membuka mulutnya, Guru Xiao. Ya, saya ingin mempelajari alat jiwa. Mata Tang Ya berbinar. Yuhao, kamu bersedia? Huo Yuhao mengangguk. Alat jiwa memiliki aspek menarik yang unik. Karena mereka mampu menggantikan senjata tersembunyi sekte Tang kita dan menjadi senjata paling berharga di dunia, mereka pasti tidak lemah. Saya ingin mencobanya. Jika saya tidak memiliki bakat untuk itu, maka lupakan saja. Namun jika saya mempunyai bakat di bidang itu, saya ingin belajar sebanyak mungkin tentang mereka. Bagus, bagus. Tang Ya sangat gembira. Alat jiwa benar-benar cocok untukmu. Anda memiliki jiwa bela diri tipe mental, yang membuat Anda kekurangan cara untuk menyerang lawan Anda saat ini. Jika Anda membawa alat jiwa, kekuatan tempur Anda akan meningkat secara eksponensial. Selain itu, kekuatan alat jiwa Anda akan meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman Anda tentang alat tersebut. Bebe mengingatkannya, adik laki-laki, kamu harus mengatur waktumu dengan baik. Jiwa bela diri Anda memiliki banyak potensi, sehingga Anda tidak dapat menghabiskan terlalu banyak waktu pada alat jiwa Anda. Bagaimanapun, kekuatan jiwa dan cincin jiwa adalah fondasi dari seorang master jiwa. Beberapa alat jiwa yang lebih kuat bahkan membutuhkan kekuatan jiwa untuk diaktifkan. Ya, kakak senior, Huo Yuhao menjawab dengan tergesa-gesa. Dia sudah memikirkan rencananya sendiri. Setelah menyaksikan kekuatan yang mendominasi alat jiwa yang tidak bergerak, minatnya pada alat jiwa telah terguncang. Dia tahu bahwa target balas dendamnya sangat kuat, jadi dia perlu menggunakan seluruh kekuatan yang dia bisa. Bagaimana dia bisa mengetahui seberapa kuat alat jiwa tanpa mempelajarinya terlebih dahulu? Dia tidak mengetahui hal ini saat ini, tetapi cara berpikirnya akan diverifikasi dalam waktu yang tidak lama lagi. Studi tentang alat jiwa pada akhirnya akan membuka pintu besar baginya. Tang Ya merenung, kalau dipikir-pikir, kamu mungkin tidak bisa berkultivasi di Departemen Alat Jiwa bahkan jika kamu menginginkannya. Ada banyak hadiah yang didapat dari memenangkan penilaian mahasiswa baru, tapi masalahnya juga tidak ada habisnya. Yuhao, kamu harus terus berkultivasi dengan benar jika kamu tidak bisa masuk ke Departemen Alat Jiwa. Huo Yuhao sempat tertegun, Guru Xiao Ya, mengapa saya tidak bisa masuk ke Departemen Alat Jiwa? Tang Ya menjawab, tahukah kamu apa imbalan untuk penilaian mahasiswa baru? Ketika mereka mendengar kata, hadiah, mata Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao berbinar. Mereka tidak dapat menyembunyikan keinginan mereka karena usia mereka yang masih muda. Akademi Shrek merupakan akademi master jiwa nomor 1 di dunia, dan mereka berhasil menjadi juara dalam penilaian mahasiswa baru. Bagaimana imbalannya bisa kurang? Wang Dong dengan tidak sabar bertanya, Guru Xiao Ya, apa imbalannya bagi kita? Dia sudah mulai memanggil Tang Ya, Guru, sama seperti Huo Yuhao, meskipun baru saja bergabung dengan Sekte Tang. Tang Ya menjawab, ada sedikit perbedaan antara imbalan setiap tahun, tetapi secara umum akan sama. Secara umum, penghargaan ditentukan berdasarkan kualitas seluruh mahasiswa baru. Saya tidak tahu tentang tahun-tahun terakhir, tapi saya belum pernah melihat penatua jiwa di sekelompok mahasiswa baru selama beberapa tahun saya berada di Akademi Shrek. Anda adalah mahasiswa baru pertama yang pernah saya lihat yang memiliki Soul Elders di antara mereka. Karena itu, saya rasa Anda akan mendapatkan imbalan yang sangat bagus. Saya tidak tahu tentang hadiah lain yang akan Anda terima, tapi selalu ada hadiah khusus yang diberikan kepada juara penilaian mahasiswa baru, dan itu adalah kesempatan untuk menjadi murid inti. Seorang murid inti, ini bukan pertama kalinya mereka mendengar istilah tersebut. Guru Zhou telah menyebutkannya di masa lalu. Tang
Ia mengangguk. Kamu adalah juara penilaian mahasiswa baru, jadi tidak akan ada masalah bagimu untuk menjadi murid inti Departemen Jiwa Bela Diri. Namun, begitu Anda menjadi murid inti Departemen Jiwa Bela Diri, Akademi akan memberi Anda lebih banyak sumber daya untuk memastikan bahwa Anda rajin melanjutkan studi dan menjadi guru jiwa yang lebih kuat. Karena itu, Departemen Jiwa Bela Diri secara alami tidak akan mengizinkan Anda memasuki Departemen Alat Jiwa. Bagaimanapun, Departemen Jiwa Bela Diri selalu memegang peran utama di akademi kami. Saat itulah trio Huo Yuhao mengerti apa yang dimaksud Bei. Huo Yuhao tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia mengingat makanan bergizi yang dimakan murid inti setiap hari. Ketika Bei melirik ke arah Huo Yuhao, sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Meski begitu, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, dia berpikir dalam hati, kuharap aku tidak mengkhawatirkan apapun. Tanda pisah tanda hubung. Pagi itu cerah dan indah, sementara udara di Akademi Shrek bersih dan sangat lembab karena kehadiran Danau Dewa Laut. Semua siswa yang lulus penilaian mahasiswa baru dikumpulkan di Shrek Plaza, menunggu untuk ditugaskan ke kelas mereka. Direktur Departemen Jiwa Bela Diri, Du Weilun, dengan cepat berjalan ke depan Shrek Plaza, bersama sekitar 10 guru lainnya. Huo Yuhao hanya mengenali 2 guru yang mengikutinya. Salah satunya tentu saja adalah guru kelas mereka sebelumnya, Zhou Yi, sementara yang lainnya adalah guru Wang Yan. Dia hanya memiliki kesan samar terhadap guru lainnya. Du Weilun memegang folder di tangannya dan mengalihkan pandangannya ke sekelompok kecil siswa dengan senyuman di wajahnya. Saya yakin semua orang sudah mengetahui hal ini, tapi turnamen knockout penilaian mahasiswa baru kini telah berakhir. 3 tempat teratas juga telah diputuskan. Oleh karena itu, sekarang saya akan secara resmi mengumumkan 3 tim teratas dan membagikan hadiahnya. Tempat ketiga dalam penilaian mahasiswa baru jatuh ke tangan tim Huang Cutian. Anggota tim, Huang Cutian, Lan Susu, dan Lan Luoluo. Silakan melangkah maju. Benar, tim Huang Cutian, yang sebelumnya dikalahkan oleh tim Huo Yuhao, telah memperoleh tempat ketiga dalam penilaian mahasiswa baru. Mereka kalah dari tim Dai Huabin di semifinal, namun mereka mampu meraih tempat ketiga dengan mengalahkan tim Zhou Shichen. Faktanya, mereka sangat beruntung. Selama pertandingan mereka dengan tim Zhou Shichen, kakak beradik Lan telah memulihkan kemampuan untuk menggunakan keterampilan fusi mereka, memungkinkan mereka untuk mengalahkan lawan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menang hanya berdasarkan kekuatan individu. Ketiganya berjalan menuju Du Weilun dengan Huang Cutian berdiri di depan. Wajah muda mereka sedikit memerah karena kegembiraan mereka. Memperoleh tempat ketiga dalam penilaian mahasiswa baru jauh melampaui ekspektasi mereka. Siswa tahun pertama langsung memberikan tepuk tangan meriah. Setelah turnamen knockout, hanya tersisa sekitar 300 siswa di kelas 1. Ini adalah sepertiga dari jumlah siswa yang hadir di awal tahun. Tempat kedua diraih tim Dai Huabin. Anggota tim, Dai Huabin, Zulu, dan Cui Yaji. Maju, tepuk tangan terdengar lagi, namun tim Dai Huabin tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan di wajah mereka saat mereka melangkah maju. Hal ini khususnya terjadi pada Dai Huabin, ekspresinya suram, dan kepalanya sedikit menunduk, seolah-olah dia sedang memikirkan hal lain. Matanya bahkan agak merah. Setelah berhenti sejenak, Du Weilun menggunakan suara yang sedikit lebih keras untuk melanjutkan berbicara. Selanjutnya, bisakah semua orang dengan antusias bersorak untuk juara pertama penilaian mahasiswa baru? Mereka adalah tim Wang Dong. Anggota tim, Wang Dong, Xiao Xiao, dan Huo Yuhao. Penonton langsung bersorak antusias, namun trio Huo Yuhao agak terkejut saat mendengar pengumuman Du Weilun. Menurut nama yang diberikan kelas 1 ke akademi, tim mereka seharusnya disebut tim Huo Yuhao, karena Huo Yuhao adalah pemimpin tim mereka. Namun, ketiganya tidak berani melambat di bawah sorak-sorai dan tepuk tangan dari banyak siswa kelas 1. Mereka buru-buru melangkah maju, tetapi Wang Dong dan Xiao Xiao sengaja memperlambat langkah mereka, membiarkan Huo Yuhao tetap berada di depan. Senyuman muncul di mata Du Weilun saat dia melihat mereka bertiga berjalan maju, mengisyaratkan mereka untuk berdiri di tengah. Huo Yuhao menuju Dai Huabin, tapi Dai Huabin sendiri sebenarnya sedang melihat ke arah Wang Dong. Dia jelas tidak berpikir bahwa kekalahannya ada hubungannya dengan Huo Yuhao. Du Weilun berkata, "Baiklah, sekarang saya akan mengumumkan hadiah untuk 3 tim teratas dalam penilaian mahasiswa baru. Pertama,
Masing-masing anggota dari 3 tim teratas akan menerima hadiah dari akademi sendiri. Mereka semua akan dapat meminta bantuan dari akademi untuk mendapatkan cincin jiwa yang dapat mereka tahan ketika saatnya tiba. Selain itu akan menjadi cincin jiwa yang paling cocok untuk mereka. Begitu dia selesai berbicara, siswa kelas 1 langsung terkesiap kaget. Hadiah ini setara dengan akademi yang menjanjikan mereka bahwa cincin jiwa mereka berikutnya pastilah yang optimal. Misalnya, jika Huo Yuhao dapat menahan cincin jiwa 700 tahun untuk yang kedua, akademi akan menemukan cincin jiwa 700 tahun yang cocok untuknya. Hal ini akan terjadi pada setiap anggota dari 3 tim teratas. Hadiah ini sangat berharga. Du Weilun melanjutkan, mengingat kinerja luar biasa dari tim Wang Dong, dan rekor kemenangan beruntun mereka sepanjang turnamen, akademi juga memutuskan untuk memberi mereka sesuatu yang istimewa. Namun, hadiah ini akan dirahasiakan oleh akademi. Ketika pembagian kelas sudah selesai, kalian bertiga bisa mengikuti saya untuk mengambilnya. Hadiah spesial selain apa yang telah mereka terima. Ini benar-benar menunjukkan perbedaan antara tim juara dan tim peringkat kedua dan ketiga. Trio Huo Yuhao segera menjadi bersemangat, bahkan kecanggungan yang mereka rasakan saat Du Weilun memanggil mereka, tim Wang Dong, telah sangat berkurang. Tidak ada yang keberatan tim Huo Yuhao mendapatkan hadiah tambahan, karena mereka berhasil mengalahkan tim yang dipimpin oleh Ning Tian, Xie Huanyu, dan Dai Huabin yang berperingkat penatua jiwa sepanjang turnamen. 3 tetua jiwa yang hebat di antara mahasiswa baru semuanya kalah dari tim mereka, bukan hanya keberuntungan mereka menjadi juara. Bagi mereka untuk menerima lebih banyak hadiah pasti masuk akal. Du Weilun berkata, baiklah, kalian semua bisa kembali. Huo Yuhao dan 8 siswa lainnya kembali ke posisi semula. Du Weilun kemudian berkata, kualitas siswa tahun ini melebihi tahun-tahun sebelumnya, oleh karena itu saya berharap kalian semua dapat terus bekerja keras. Surga akan memberi pahala bagi yang rajin, jadi saya harap kalian semua bisa lulus dengan lancar dan mendapatkan hasil yang sangat baik. Sekarang, melihat beberapa siswa berprestasi telah muncul dalam penilaian mahasiswa baru tahun ini, akademi telah memutuskan untuk mempromosikan beberapa siswa menjadi murid inti. Sekarang saya akan mengumumkan nama-nama siswa yang dipromosikan. Shrek Plaza segera menjadi sunyi senyap. Lagi pula, murid inti tidak hanya berasal dari 3 tim teratas. Du Weilun tidak mengatakannya secara langsung, tetapi siapa yang tidak tahu bahwa murid inti akan menerima sumber daya dalam jumlah besar dari akademi. Masalah ini menyangkut setiap siswa yang hadir, oleh karena itu, mereka semua mendengarkan dengan penuh perhatian, karena takut jika nama mereka sendiri dipanggil. Du Weilun membuka file yang dibawanya, lalu mulai membaca nama-nama siswa yang dipromosikan menjadi murid inti. Sesuai dengan kinerja siswa selama penilaian mahasiswa baru, akademi telah memutuskan untuk memilih para siswa berikut ini sebagai murid inti: Wang Dong, Xiao Xiao, Dai Huabin, Zulu, Zhou Xichen, Chao Jinxuan, Lan Susu, Lan Luoluo, Ning Tian, dan Wu Feng. Saat Du Weilun menyebutkan murid inti, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao secara bersamaan berpikir dalam hati, informasi guru Xiao ya sebenarnya benar. Ketika Du Weilun memanggil nama Wang Dong dan Xiao Xiao sejak awal, keduanya jelas menjadi bersemangat. Namun, hal ini diikuti dengan keheranan ketika mereka menyadari bahwa Du Weilun tidak memanggil nama Huo Yuhao. Sebaliknya, dia langsung melompat ke Dai Huabin. Bagaimana ini mungkin? Huo Yuhao adalah pemimpin mereka. Mereka masih menyimpan sedikit harapan di hati mereka saat Du Weilun melanjutkan daftarnya, namun nama Huo Yuhao masih belum diumumkan. Huo Yuhao juga heran. Saat itu juga, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang dicabut dari hatinya, dan wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Sejak dia masuk Akademi Shrek, dia berkultivasi dengan sekuat tenaga, dan bekerja tanpa kenal lelah untuk meningkatkan dirinya. Ketika yang lain sedang beristirahat, dia sedang berkultivasi. Ketika yang lain bermalas-malasan, dia masih berkultivasi. Ketika penilaian mahasiswa baru dimulai, dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bekerja sama dengan rekan satu timnya, yang memungkinkan dia mendapatkan bentuk kejayaan tertinggi yang bisa diterima oleh mahasiswa baru. Tapi kenapa? Mengapa saya tidak dipilih sebagai murid inti? Mengapa? Di permukaan, ekspresi Huo Yuhao tidak berubah. Namun, hatinya mempunyai sisi gelap yang tidak dimiliki anak-anak biasa. Kegelapan yang berangsur-angsur terakumulasi selama masa kecilnya hampir meledak ketika dia melihat Dai Huabin, tapi dia dengan paksa menekannya.
Namun, saat ini, dia sekali lagi merasa seperti akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa mereka harus melakukan ini padaku? Dia akhirnya menyadari mengapa Du Weilun menyebut tim mereka sebagai tim Wang Dong, dan bukannya tim Huo Yuhao selama pidatonya. Ini semua sudah direncanakan sejak awal. Wang Dong dan Xiao Xiao secara alami dapat merasakan betapa anehnya tindakan Huo Yuhao. Wang Dong buru-buru meraih lengan Huo Yuhao, takut dia akan bertindak gegabah. Namun, dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Baik dia dan Xiao Xiao telah menjadi murid inti, tapi Huo Yuhao belum. Bagaimana perasaannya saat ini? Pada titik ini, Du Weilun melanjutkan, namun, meskipun beberapa siswa saat ini kurang dalam hal bakat dan kemampuan mereka, mereka masih tampil sangat baik selama penilaian mahasiswa baru. Oleh karena itu, Akademi telah memutuskan untuk sementara waktu membiarkan mereka menikmati manfaat sebagai murid inti hingga tahun ajaran selesai. Jika mereka mampu membuat terobosan pada penilaian promosi tahun depan, Akademi akan mempertimbangkan untuk menjadikan mereka murid inti formal. Siswa tersebut adalah sebagai berikut, Huo Yuhao, Cui Yaji, Huang Cutian, Long Xiangyue, dan Nan Men Yuner. Pengumumannya sekarang sudah selesai. Tatapan Huo Yuhao agak kosong, tapi kemarahan di hatinya perlahan-lahan surut. Itu benar, kemampuanku masih agak kurang. Dari semua orang yang terpilih sebagai murid inti, hanya aku yang belum mencapai peringkat 20. Ekspresi sedih melintas di matanya. Menundukkan kepalanya, Huo Yuhao mengubur kesedihannya jauh di dalam hatinya. Jika bukan karena fakta bahwa saya dapat melepaskan keterampilan fusi dengan Wang Dong, mungkin saya tidak akan menerima perawatan sementara dari murid inti. Tapi, siapa yang bisa saya salahkan? Saya hanya bisa menyalahkan fakta bahwa saya belum cukup kuat, dan fakta bahwa cincin jiwa pertama saya hanyalah cincin jiwa 10 tahun di mata mereka. Senyuman merendahkan diri muncul di sudut bibir Huo Yuhao, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya kembali, senyumannya telah menghilang, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Yuhao, kamu baik-baik saja. Wang Dong berbisik. Huo Yuhao dengan lembut menggelengkan kepalanya, lalu memaksakan dirinya untuk tersenyum. Saya baik-baik saja. Saya hanya tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti. Lagi pula, aku hanyalah master jiwa peringkat 17. Wang Dong buru-buru menjawab, tidak, bukan itu. Mereka tidak tahu betapa pentingnya dirimu. Xiao Xiao mengangguk setuju. Senyuman Huo Yuhao menjadi sedikit lebih alami. Saya baik-baik saja. Bukankah Direktur Du mengatakan bahwa saya masih bisa menikmati perlakuan sebagai murid inti? Itu sudah merupakan hadiah yang sangat bagus. Saya akan terus bekerja keras. Siapa tahu, saya mungkin bisa secara resmi menjadi murid inti pada saat penilaian promosi tiba. Wang Dong menghela nafas pelan sambil melepaskan lengan Huo Yuhao. Dia sudah lama bersama Huo Yuhao, dan mereka adalah teman yang berbagi keterampilan fusi. Dia memahami kepribadian Huo Yuhao sampai batas tertentu sekarang. Huo Yuhao memiliki penampilan yang tenang dan temperamen yang lembut di permukaan, tetapi dia sebenarnya adalah orang yang berpikiran kuat. Ketika dia mendengar latar belakang Huo Yuhao, Wang Dong secara bertahap mulai memahami kegigihan dan kemauan teguh yang telah dikubur Huo Yuhao jauh di dalam hatinya. Namun, tidak ada orang lain yang bisa membantunya. Jika dia ingin melewati ambang batas ini dalam hatinya, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Setelah itu, pembagian kelas pun dimulai. Tahun 1 dibagi menjadi 4 kelas, kelas 1, yang memiliki master jiwa tipe penyerangan dan kontrol, kelas 2, yang memiliki master jiwa tipe pertahanan dan ketangkasan, kelas 3, yang memiliki master jiwa tipe tambahan, dan kelas 4, yang memiliki tipe makanan, tipe penyembuhan, dan tipe unik lainnya dari Battle dan Tool Soul Masters. Tidak diragukan lagi, kelas terkuat tentu saja adalah kelas 1. Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao semuanya ditempatkan di kelas ini. Di kelas 2, siswa terkuat di dalamnya tidak diragukan lagi adalah spesialis pertahanan, Xie Huanyu. Kruberdon miliknya benar-benar menonjol sebagai jiwa bela diri defensif yang unik. Kelas 3 adalah kelas tipe tambahan, tetapi tidak hanya terdiri dari master jiwa tipe tambahan. Sebaliknya, itu dimaksudkan untuk Battle dan Tool Soul Masters yang bisa secara langsung membantu rekan satu tim mereka selama pertempuran. Contohnya adalah Ning Tian, yang memiliki pagoda berlapis 7 harta karun. Sedangkan untuk kelas 4, terdiri dari beragam master jiwa.
Secara relatif, mereka tidak memiliki kekuatan tempur apapun. Sebaliknya mereka memiliki kemampuan unik yang sesuai dengan bidang khusus tertentu. Di antara mereka, master jiwa terpenting di kelas 4 adalah tipe makanan dan tipe penyembuhan. Hampir semua kelompok tahun dibagi dengan cara ini, dengan kelas-kelas dari tahun-tahun yang lebih tinggi memiliki lebih sedikit siswa di setiap kelas. Tingkat pengusiran Akademi Shrek selalu sangat tinggi, jumlah siswa yang berhasil lulus dari halaman luar setiap tahunnya tidak melebihi 50. Dengan kata lain, jika 20% dari 300 siswa saat ini mampu lulus, itu akan menjadi hasil yang sangat bagus. Ketika semua orang telah ditempatkan di kelasnya masing-masing, guru yang bertanggung jawab di setiap kelas memperkenalkan diri. Satu-satunya kabar baik bagi Huo Yuhao adalah bahwa Zhou Yi adalah salah satu guru yang bertanggung jawab di kelas 1. Setiap kelas memiliki 2 guru, dan guru lainnya yang bertanggung jawab atas kelas Huo Yuhao adalah Wang Yan, yang sangat memandangnya. Wang Yan, yang awalnya bermaksud untuk mengajar tahun-tahun yang lebih tinggi, sebenarnya memilih untuk datang ke kelas 1 dan mengajar bersama Zhou Yi demi Huo Yuhao, tetapi bahkan Zhou Yi pun tidak mengetahuinya. Baiklah, ikuti guru barumu dan kembali ke gedung sekolah. Wang Dong, kalian bertiga ikuti aku dan klaim hadiahmu. Direktur Du Weilun mengumumkan, Huo Yuhao sepertinya sudah kembali normal. Paling tidak, seseorang tidak akan bisa melihat bahwa emosinya terpengaruh hanya berdasarkan penampilan luarnya saja. Ketiganya melanjutkan mengikuti Du Weilun ke kantor guru, yang terletak di belakang gedung sekolah menengah atas. Kantor Du Weilun terletak di lantai paling atas, dan kantornya jauh lebih besar daripada kantor Zhou Yi. Meski tidak memiliki dekorasi yang mewah, ada 4 rak buku di dalamnya yang berisi banyak sekali buku. Du Weilun tersenyum dan menunjuk ke arah sofa. Ayo, duduk. Huo Yuhao, jangan biarkan ini membebanimu. Anda juga telah melihatnya. Bukan hanya kamu, ada juga beberapa siswa dari 3 tim teratas yang tidak mampu menjadi murid inti. Anda tampil sangat baik, terutama mengingat fakta bahwa Anda dapat membantu Wang Dong melepaskan keterampilan fusi. Namun kemampuan individu masih perlu ditingkatkan. Saat Anda membutuhkan cincin jiwa kedua, Anda dapat meminta bantuan dari Akademi untuk memastikan Anda mendapatkan cincin jiwa yang optimal. Jika Anda juga berhasil tampil sangat baik selama penilaian promosi tahun 2, Akademi akan mempertimbangkan untuk menerima Anda secara resmi sebagai murid inti. Wang Dong memulai, Direktur Du. Bukan seperti itu. Huo Yuhao tidak membantuku. Pada saat itu, dia tiba-tiba dihentikan oleh Du Weilun, yang mengangkat tangannya. Menurut Du Weilun, ini hanyalah pertunjukan persahabatan antara 2 anak kecil. Huo Yuhao juga menarik lengan baju Wang Dong, lalu menjawab dengan hormat kepada Du Weilun, Direktur Du, saya pasti akan bekerja keras. Terima kasih atas perhatian Anda.